Hello sahabat Putri and Indonesian pageant lovers! Welcome to Ask for Her Challenge, where we will get to know each and every finalist of Putri Indonesia 2022 personally. I am Jihan Almira Shadid, Putri Indonesia Pariwisata 2020, and I will be your host for today's Ask for Her Challenge. In this challenge, finalists will have a chance to show their public speaking skills while answering to the questions we have tailored specially for them. Without further ado, let's get to know the finalists from Group 8. First finalist, we have Sabrina Daniel from Bangka Belitung. Hi Sabrina. Halo Kak Jihan, apa kabar? Perkenalkan, saya Sabrina, perwakilan Bangka Belitung tahun ini. Kemarin sedih banget ya Kak, belum bisa bertemu Kak Jihan secara langsung di Istana Bogor. Karena kebetulan kemarin Sabrina positif COVID dan sedih banget melewatkan kesempatan berharga pastinya bertemu dengan Bapak Presiden Jokowi. Tapi besides of that, Sabrina tetap bersyukur karena Tuhan sudah baik banget sama Sabrina di tahun ini, dari awal tahun ini. Salah satunya adalah Sabrina berhasil menjadi Putri Indonesia Bangka Belitung 2022 begitu. Dan mungkin Sabrina mau sharing sedikit tentang perjalanan Sabrina kemarin ikut meresmikan Pagoda Nusantara bersama dengan Bapak Gubernur di Bangka Belitung. Pagoda Nusantara tersebut sudah dibangun dari Sabrina masih kecil, dari tahun 2005 dan baru resmikan kemarin 2 Februari kemarin. Jadi ini merupakan suatu kebanggaan besar bagi Sabrina dan juga pastinya bagi masyarakat Bangka Belitung, karena Pagoda Nusantara ini bisa menjadi ikon wisata religi terbaru di Bangka Belitung dan diharapkan bisa dikenal juga bukan hanya di masyarakat Bangka Belitung tapi juga di satu Indonesia. Dan buat teman-teman semua yang mungkin penasaran tentang Pagoda Nusantara ini seperti apa, bisa cek-cek dulu di Google, atau Sabrina juga akan kasih spoiler sedikit kalau Pagoda Nusantara ini juga akan ada di video profil Sabrina. Gitu. Terima kasih. Thank you Sabrina. Fortunately, we will be meeting each other very soon. Next, we have Mauritania Miranda from DKI Jakarta 6. Hi Mauritania. Halo Kak Jihan, nice to meet you Kak. Kemarin kita sempat bertemu juga ya di Istana Presiden. Saya perkenalkan diri, nama saya Mauritania Miranda, biasa disapa Mauri. Saya Putri Indonesia, perwakilan DKI Jakarta 6. Sekarang aktivitas saya bekerja di DPR RI sebagai staf ahli, Ketua Komisi 1 DPR RI, yang membawahi bidang pertahanan, keamanan, intelijen, kominfo, dan luar negeri. Saya juga aktif di beberapa organisasi dan aktivitas kegiatan lainnya, yaitu salah satunya Sekolah Politik dan Ilmu Komunikasi Indonesia, yang bergerak untuk generasi muda lebih melek politik lagi dan tidak golput. Dan salah satunya lagi saya memiliki advokasi, yaitu Warna Sesama, yang bergerak untuk pendidikan anak-anak, untuk mendapatkan pendidikan yang setara, anak-anak disabilitas untuk mendapatkan kesetaraan juga. Terima kasih Kak Jihan dan teman-teman Putri Indonesia lainnya. That is such an amazing profile. Thank you so much. Up next, we have Jasmine Rowe from Bali 2. Hi Jasmine. My name is Jasmine Rowe. I'm 20 years old. I'm representing Bali 2 in Pemilihan Putri Indonesia 2022. Aside from being a representative of Bali 2, my other activities include university. Right now I'm currently studying cybersecurity and counterterrorism in Perth and an online degree. And I'm also just released my first single as I'm in a musical duo. My advocacy efforts include distribution of clean water to people in remote regions. I work with a foundation called Waves for Water. And when I'm not doing all this busy, hectic schedule, I love spending time by the sea and the ocean. And I just love being in the sun and enjoying water sports. Thank you. Young and amazing. Thank you, Jasmine. Up next, number 4, we have Devanda Azahra from Sulawesi Barat. Hi, Devanda. Halo Kak Jihan, senang sekali rasanya ketemu Kak Jihan lagi di dalam kesempatan ini. Perkenalkan, nama saya Devanda Azahra, umur saya 24 tahun, sarjana ilmu komunikasi jurusan jurnalistik.
Dan saya di masa pandemi seperti ini yang kita tahu kita harus peduli adanya tentang kesehatan mental, dan juga saya aktif melakukan pemberdayaan anak jalanan dengan cara memberikan penyuluhan dan juga beberapa pengajaran yang ada di tempat tersebut, dan salah satunya adalah Balareni. Terima kasih. That's very great. Thank you, Devanda. Last but not least, we have Elizabeth Yarinap from Papua II. Hi, Elizabeth. Hai Kak Jihan, senang sekali bisa bertemu dengan Kak Jihan walaupun melalui Zoom. Sebelumnya perkenalkan, saya Elizabeth Yarinap, finalis Papua II. Saya biasa dipanggil Elis, dan saat ini saya berumur 21 tahun dan saya sebagai mahasiswa di salah satu universitas di Papua. Dan selain sebagai mahasiswa, saya juga membantu keluarga saya, dan juga saya aktif di bidang keolahragaan, khususnya di balap sepeda di Kota Jayapura. Karena sebelumnya saya tinggal di Bandung, dan di sana saya mengikuti klub balap sepeda yang ada di Bandung, sehingga itu menjadi suatu pelajaran untuk saya, di mana saya bisa membantu dan mengembangkan bakat-bakat anak muda yang di Papua. Thank you so much, Elise. Alright, now that we have known our group of ladies of today's Ask for Her challenge, now it's time to ask them the question. Ladies, are you ready? Well, I wish you the best of luck. First question is for Bangka Belitung. What is your advice to people who don't believe in themselves? Apa nasihat kamu untuk orang yang tidak percaya diri? Thank you for the questions. Well, it is interesting questions for me, and it was also happened to me back then. I was a big size girl back to the past years, and I also that type of boyish girl, and sometimes it makes me not confident when going out in the public. So from that experience, I've learned that insecurities is only in our mind, and we have to remember that every one of us are unique, and we are born to be real, not to be perfect. And I also believe that confident people have a purpose greater than themselves, and if you do something for the benefit of other people, confidence will come to you naturally within yourself. And for me, thinking of other people give me true strength and confidence that will never possible in any other way. So keep yourself surrounding by positive people, always be kind, and find your true purpose, because you are more than good enough. Thank you. I could not agree less. Thank you so much. Next question is for DKI Jakarta 6. What is your ultimate advice to have a better mental state in today's situation? Apa saran utama kamu untuk memiliki kondisi mental yang lebih baik dalam situasi seperti ini? Baik, terima kasih Kak Jihan atas pertanyaannya. Menurut saya, untuk mendapatkan kondisi mental saat ini adalah kestabilan. Dimana kita tahu setelah pandemi ini kita harus beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang tadinya kita tidak dihadapkan dengan pandemi seperti ini. Kita harus prokes, kita harus benar-benar menjalankan peraturan-peraturan dan program-program pemerintah yang ada demi kebaikan kita bersama dan demi kelanjutan negara kita untuk lebih baik. Maka dari itu saya sangat mendukung program pemerintah, yaitu salah satunya untuk kestabilan kita dengan kita mendukung vaksin. Sekarang sudah memulai vaksin tahap 3, jadi saya mengajak seluruh generasi muda, seluruh masyarakat di sini untuk ayo kita vaksin untuk mendukung seluruh program pemerintah untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Great answer, thank you. Next question is for Bali II. If you could switch place with any public figure for one day, who would you switch your place with and why?
jika kamu punya kesempatan untuk bertukar tempat dengan seorang public figure, dengan siapakah kamu ingin bertukar tempat dan mengapa? Thank you for the question. Growing up, I had always been interested in diplomacy and working for the government, so I think a person that I think would be interesting to switch places with is our current president, Mr. Joko Widodo. I would love to experience his day-to-day activities, so I'd be able to have a greater insight and deeper knowledge as to the current affairs going on not only in the world, but especially in Indonesia. Thank you. Thank you so much for your answer. Next question is for Sulawesi Barat. What is the most important quality in a human being possess? Apa kualitas terpenting yang dimiliki manusia? Oke, baik Kak Jihan, terima kasih untuk pertanyaannya. Kualitas yang harus dimiliki oleh setiap orang adalah yaitu tentang adanya kepercayaan diri. Kepercayaan diri timbul dari hati kita sendiri dan bisa menunjukkan kualitas diri kita, dan kualitas diri itu tidak hanya kepercayaan diri, tentunya juga kekuatan yang harus dimiliki oleh setiap orang, dan itu bisa menjadi suatu kualitas diri dan pengembangan diri yang ada di dalam diri kita. Tentunya ini bisa juga jadi pembelajaran untuk semuanya. Terima kasih, Kak. Thank you for your answer. Next we have Papua Dua. This is your question. If you could have one dream that can come true, what would it be and why? Jika kamu dapat memiliki satu mimpi yang menjadi kenyataan, apakah itu dan mengapa? Saya ingin menjadi kerja di bagian pemerintahan, khususnya di bagian Kementerian Pemuda dan Olahraga, sehingga bagaimana supaya orang-orang, khususnya orang-orang Papua, mereka bisa memperdayakan kekayaan alam, serta sumber daya alamnya bisa dikelola dan mengembangkannya sehingga mereka mampu dan bersaing dengan daerah-daerah lain dan tidak ketertinggalan, serta adanya kesejahteraan dan kemerataan di seluruh Papua dan di Indonesia. Thank you. Very inspirational. Thank you for your answer. Di rumah terus bikin kamu jadi makan mulu. Tenang aja, itu yang aku alami 1 tahun belakangan ini. Solusinya, aku selalu minum Slimming Tea dari Mustika Ratu dengan kandungan teh hijau, daun jati Belanda, kayu rapat, kunyit, dan buah adas. Bantu mengurangi lemak tubuh secara sehat dan alami. Pilih varian favorit kamu yaitu original, sirsak, honey, dan lime. Cukup diminum 2-3 kali sehari setelah makan, temani diet sehatmu setiap hari. Apalagi di saat kayak gini, kita harus selalu sehat. Slimming Tea, diet sehat, aman, dan alami. Wow, bentar. Ini bengkoang series by Mustika Ratu yang legendary itu kan? Formula dan kemasan baru ya? Maskernya ada bengkoang dan niacinamide-nya juga ya. Dari semua bengkoang series, yang paling aku suka body serumnya karena wangi banget, dan kalian bisa lihat before and after aku apply ya. Nih, langsung cerah kan? Padahal baru sekali loh pakainya. Recommended untuk kalian. Recommended buat kalian. Hai sahabat Putri and Indonesian pageant lovers, welcome back to Ask for Her Challenge. Alright, it's time for part 2 for our ladies. First off, we have Bangka Belitung. Your question is, what do you think is the greatest threat to today's education?
Menurut Anda, apa ancaman terbesar bagi pendidikan saat ini? Thank you for the questions. Many of people in Indonesia must be thinking that school tuition fee is the problem of education. But the fact is no. Government of Indonesia has released Kartu Indonesia Pintar to support students all over Indonesia to get educational kit with that card. So money isn't the problem. For me, the core problem of Indonesian education is related to internal issues between the student, the parents, and the educators itself. They have to be more aware that education is the fundamental thing for us to get a better future. So citizens all over Indonesia will be more aware of that. And they will feel that school is not only a formality to get a good score or to get a job. And besides of that, the school have to not supposed to make score or grades the main purpose of the study. The school has to direct the student to have a good manner, good character, and good ethics to survive in the society. So I believe ethics and morality at school is the thing that we have to set in the future. And all the components have to work together to accomplish this goal. The student, the parents, and the educators. Thank you. That is a complete set of answers. Thank you so much. Next question is for DKI Jakarta 6. Your question is, what do you think will happen in this society once the pandemic is over? Menurut Anda, apa yang akan terjadi di masyarakat setelah pandemi berakhir? Baik, terima kasih Kak Jihan atas pertanyaannya. Hal yang pertama yang akan terjadi ketika pandemi berakhir adalah aftershock dan recovery. Selama 2 tahun lebih belakangan ini, dunia sudah mengalami pandemi COVID-19. Sejak awal 2020 hingga saat ini, berbagai cara sudah dilakukannya. Mulai dari vaksinasi, program kesehatan, berbagai dunia berusaha sekerasnya untuk mengakhiri pandemi ini. Salah satunya yaitu Indonesia sudah melakukan vaksinasi. Maka dari itu, sebagai generasi muda dan sebagai masyarakat Indonesia, saya sangat mendukung dan mengajak masyarakat, ayo kita vaksinasi yang sudah sampai tahap ketiga ini. Marilah kita dukung program pemerintah untuk mencapai Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Shall we all do this together? Thank you. Next question is for Bali 2. Your question is, bullying hurts people not only physically but also mentally. As the next Putri Indonesia, how do you plan to raise the awareness about this cause? Bullying tidak hanya menyakiti orang secara fisik, tapi juga secara mental. Sebagai Putri Indonesia berikutnya, bagaimana Anda berencana untuk meningkatkan kesadaran tentang penyebab ini? Thank you for the question. As a Putri Indonesia, we stand as role models for our country, especially women and younger generations. People look up to us. So as someone who has first-handedly experienced this bullying that has affected me mentally, I would like to encourage and share to the youth that it's okay to feel down. Everyone goes through ups and downs. But one thing is for sure, the people who know us and the people around us are the real people we should be listening to when it comes to judgments. All other judgments should be taken with a pinch of salt, and we should encourage one another to accept the criticism and the bullying, but also positively grow and choose to take it to help us grow in a positive direction. Thank you. Incredible answer. Thank you so much. Next question is for Sulawesi Barat. What does self-esteem mean to you? And why is it important for you to have it? Apa arti harga diri bagi kamu? Dan mengapa penting bagi kamu untuk memilikinya?
Oke, baik. Terima kasih Kak Jihan untuk pertanyaannya. Harga diri adalah yang dimiliki oleh semua orang. Tentunya harga diri ini sendiri dijaga oleh setiap orang, dan untuk kedepannya juga harga diri ini perlu dijaga dengan baik dengan cara melakukan sesuatu hal yang bisa menjaga harga diri tersebut, karena harga diri merupakan sesuatu yang paling penting ada di dalam hidup ini. Terima kasih. Thank you for your answer. Next question is for Papua 2. Your question is, if you could have a power of a superhero, who would you be and why? Jika kamu memiliki kekuatan superhero, kekuatan apa yang ingin kamu miliki dan mengapa? Oke, thank you Kak untuk pertanyaannya. Ketika saya memiliki superpower, saya akan lebih bagaimana supaya saya bisa masuk ke dalam masyarakat dan bisa membantu masyarakat untuk memperdayakan kemampuan dan keahlian, serta bagaimana supaya masyarakat Papua bisa berkembang dan mereka bisa mandiri, dalam arti bahwa mereka bisa mampu mengembangkan potensi yang mereka miliki, sumber daya manusia serta sumber daya alam sendiri. I would really want that kind of superpower too. Thank you so much. Sahabat Putri and Indonesian pageant lovers, we have came to the end for the Ask for Her challenge for Group 8 today. Thank you so much for tuning in, and I'll see you in the next episode. Bye everyone!